kabar? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Oh ya, Steve, Ya, boleh sharing sedikit mengenai sekarang kesibukannya seperti apa sih? mm. Kesibukan saya saat ini fokus di bisnis ya. Ingin tahu Bis- bisnis apa? Oke, saat ini saya ada mengerjakan beberapa bisnis. Salah satunya fokus di bisnis perhubungan, bangun double track, kereta api, kereta cepat, jembatan, juga bisnis batubara. Dunia bisnis saya sudah kurang lebih 15 tahun, Mbak. Dari umur berapa? 22 tahun. Tertarik di dunia usaha tentu yang pertama, saya ingin mengembangkan diri saya sendiri, keluarga, masyarakat, dan berguna untuk bangsa dan negara. Saya juga punya bisnis lain. Kita punya pabrik pupuk organik, di mana pabrik ini adalah pabrik satu-satunya yang berdiri di Indonesia. Dan kita ke depan ingin punya satu edukasi yang baik kepada masyarakat agar bisa beralih dari penggunaan kimia pada organik. Jadi lebih kepada hidup sehat ya, Mbak. Seperti di Eropa saat ini kita tahu semua sudah pakai um, beralih organik ya. Di setiap bisnis yang saya jalani ya, Mbak, jangankan di batu bara, di bisnis apapun, baik perhubungan, kemudian juga lainnya, semua punya tantangan tersendiri ya. Namun seperti pertanyaan Mbak tadi, apa sih yang lebih menjadi kendala untuk berbisnis di batu bara? Kendalanya adalah lebih kepada percepatan izin kita, izin atau izin IUP dari pemerintah ya kepada kita sebagai pengusaha, di mana bisa kita membantu untuk percepatan ekonomi bangsa kita juga ya. Kemudian juga bisa bermanfaat untuk masyarakat kecil, untuk pemilik lahan, karena pada umumnya pemilik lahan batubara tidak punya kemampuan, Mbak, untuk mengelola sendiri. Mereka masih sangat butuh kita. Nah, di sini kita menginginkan agar ke depan semoga pemerintah kita yang baik bijaksana bisa mempertimbangkan kembali, kemudian bisa juga melihat untuk jangka panjang ya, pemanfaatan bisnis batubara ini bagaimana keuntungannya, bukan untuk diri saya pribadi sebagai pengusaha, bukan itu saja, Mbak, tapi kepada masyarakat kecil, bahkan untuk bangsa negara kita. Tentu ada, Mbak. Semua pengusaha pasti pernah mengalami yang dikatakan krisis finansial ya. Saya pernah mengalami itu, dan atas pengalaman itu saya tidak bisa menyerah. Saya harus melanjutkan karena saya punya prinsip hidup tidak selamanya berjalan mulus ya. Kita harus punya usaha dan harus punya prinsip berpikir off the box, kreatif, punya satu kreasi yang baik, yang baru, sehingga itu bisa membangun diri kita, membangun bisnis usaha kita, dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain ya. Saya punya kebijakan dalam semua bisnis yang saya jalani, Mbak. Tentu saya juga, yang pertama tadi, kita usaha jangan hanya memikirkan keuntungan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ya, begitu. Sehingga mereka sejahtera, kita juga sejahtera, Mbak. Atas dukungan mereka juga, ya. Saya melihat dari tim terbawah saya, kalau saya memberikan kesejahteraan kepada mereka, tentu mereka juga akan mendukung saya, dan mereka juga yang saat ini mendukung saya sampai pada tingkat
seperti sekarang ini. Saya tidak mengatakan saya siapa ya, saya bukan siapa-siapa. Masih dalam proses perjuangan ya Mbak. Kita harus bisa melepaskan diri kita dari kedudukan yang rendah. Tapi kita harus tahu kodrat juga dong sebagai wanita ya. Harus bisa sadar kodrat ya. Namun kita juga harus bisa mengembangkan diri kita, bisa berkreasi, bisa berprestasi untuk kebaikan diri sendiri ya. Yang pertama kebaikan keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara kita harus bisa beralih kepada gaya hidup yang sehat ya Mbak, begitu, jaga kebersihan, kemudian aktivitas di luar juga seperlunya gitu. Bisa juga kita saling membantu di saat kita melihat ada saudara kita yang tidak mampu, selama kita bisa saling membantu, memberi, ya udah ayo monggo silakan itu. Harus saling mendukung Mbak. Di masa ini kita harus saling mendukung, saling mensupport, lakukan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Pencapaian yang belum tercapai ya, jika Tuhan berkenan, saya ingin punya suami yang baik, imam yang baik yang membimbing saya dalam dunia dan akhirat, dan punya anak, punya keturunan yang bisa meneruskan semua perjuangan hidup yang saya jalani selama ini. Kriteria siapa tuh ada daftar ya. kriterianya itu tadi Mbak, lelaki yang soleh ya, yang imannya baik, yang bertanggung jawab, yang tulus, jujur, bisa menyayangi saya, keluarga saya, dan bisa saling dukung support dalam keadaan apapun. Cukup? Berapa Bu kesulitan gitu? Saya tidak kesulitan Mbak, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Saya juga tidak mungkin dong mempublikasikan diri saya mencari seorang lelaki, no. Prinsip hidup saya menunggu bukan mencari ya, sebagai wanita yang baik kita ya Mbak. Kok bisa ya, saya juga bingung ya. Awalnya itu iseng-iseng loh Mbak, percaya nggak sih? Saya punya temen produser, kemudian pencipta lagu juga, nama beliau adalah Kirmanov. Suatu waktu saya sedang berada dalam studio, kemudian entah kenapa beliau meminta saya untuk mempelajari lagu yang beliau ciptakan, kemudian meminta saya untuk langsung teknikal. Suara saya pas-pasan Mbak, belum pernah olah vokal ya, dan semua spontanitas ya. Yang pertama adalah Sang Pencipta ya, yang selalu memberikan saya kesempatan kepada saya, mencukupi dan membimbing saya dalam kehidupan saya, dalam menjalani hidup ini. Sang Pencipta saya Tuhan Allah semesta alam ya. Yang kedua adalah orang tua saya yang mendidik saya di dalam etika, agama, adat, dan norma kehidupan yang baik, dan mendukung, mensupport saya dalam apapun yang saya lakukan dalam hidup saya. Juga keluarga saya ya, abang, kakak, adik saya, juga seorang abang yang luar biasa dalam hidup saya, yang saat ini kita juga sedang bekerja sama. Beliau bernama Hendrik Tektona ya. Saat ini mudah-mudahan ke depan kita bisa saling support ya, saling mendukung. Dan juga yang keempat, Bapak Wantimpres Danu Sidarto Danu Subroto. Beliau adalah mentor, motivator saya dalam hidup saya ya. Dilihat dari sisi apa Mbak? Bukan dari sisi siapa beliau sekarang, bukan, tetapi saya menilai beliau adalah seorang yang luar biasa dalam memperjuangkan
bangsa negara Indonesia sejak pemerintahan Bapak Presiden kita pertama Insinyur Soekarno-Hatta, begitu. Dan sampai saat ini beliau bisa menasihati saya, memberikan bimbingan yang baik kepada saya, ya Mbak, sehingga insya Allah ke depan saya juga berdoa bisa beliau lebih sehat lagi, lebih aktif lagi, dan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia dari hatinya yang tulus, yang baik, ya, bukan karena kepentingan politik dan lainnya, begitu. Pesan untuk wanita di luar, wahai untuk saudaraku, untuk teman-teman saya wanita yang cantik, yang baik, yang hebat, luar biasa, sebagai wanita Indonesia, sebagai wanita kita harus bisa tetap berkarya, kemudian tetap bereksperimen di dalam suatu prestasi yang baik dan bisa bermanfaat untuk diri Anda, keluarga Anda, suami, anak Anda, dan bangsa negara Indonesia. Tetap semangat ya.